Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya di Bandar Assalamualaikum Sekijang, Kabupaten Pola, Presiden Indonesia, bersama Kepala SMK Pangkalan Kerinci, Bapak Adi Nasir PDPD. Saya tanyakan saat ini ke sekolah udah meraih Adiwiyata Mandiri, di mana sebelumnya Adiwiyata Nasional, ukuran kemajuan sekolah Indonesia. Tentunya dengan keberhasilan beliau, gimana kiat beliau bisa dapat Adiwiyata Mandiri yang sangat berat untuk didapatkan di semua sekolah yang ada di Indonesia ini. Gimana Pak Haji, upaya Pak Haji bisa dapat sekolah Adiwiyata Mandiri ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari yang satu sudah menghubungi kami tentang sekolah Adiwiyata Mandiri. Sebetulnya SMK 1 Pangkalan Kerinci sudah meraih tahun 2013. Namun setiap waktu atau sudah 2 kali itu ada peninjauan untuk kelanjutan apakah masih layak atau tidak. Alhamdulillah 2024 kemarin SMK 1 Pangkalan Kerinci kembali dinobatkan, diperpanjang setelah memenuhi persyaratan dan juga hal-hal yang harus dilengkapi dan dipenuhi sesuai dengan kriteria, dan kita kembali dikukuhkan sebagai SMK 1 Pangkalan Kerinci sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri. Menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri Pak Haji, ini kan sangat berat karena harus membina beberapa sekolah menjadi sekolah Adiwiyata. Tentu bukan hal yang mudah. Kiat Pak Haji gimana? Yang pertama tentu kita secara struktur kita bentuk tim. Dalam tim pembagian tugas tentunya memenuhi semua persyaratan atau yang diwajibkan ke kita. Itu masing-masing sudah ada personel untuk melaksanakannya, dan kita memantau dan selalu memberi motivasi untuk mereka bekerja secara maksimal. Terus ini, tim ini kan tentu orang-orang yang berpengalaman di bidang ya Pak Haji. Apakah kriteria ukuran tim diangkat kepala sekolah gitu? Ya, tentu pertama mau, yang kedua mereka punya skill. Kebetulan kita memang memiliki jurusan pertanian, sehingga beberapa tentang penghijauan, menata, baik taman, kemudian bagaimana guru memasukkan di dalam pembelajaran mereka tentang lingkungan, dan di bendahara tentu juga kita ingatkan untuk selalu menganggarkan tentang lingkungan hidup. Terus ini Pak Haji, ini kan menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri kan bukan hal yang mudah. Kita satu dari bagian beberapa sekolah Indonesia ini yang mendapat event itu. Terus upaya kita untuk lebih meningkatkan, maksudnya itu terakhir ya Adiwiyata Mandiri. Yang lain Pak Haji, ini kan sekolah greenhouse, sekolah sehat, Adiwiyata Mandiri. Gimana ini Pak Haji bisa meramu tetap terjaga dengan baik gitu? Ya, sebetulnya kan semua ini hanyalah perilaku kita hari-hari yang harus kita dokumenkan dan memang sesuai dengan standar kehidupan yang normal. Menjaga kesehatan, menjaga keindahan dan kebugaran, kemudian bagaimana makan, bagaimana menata taman, bagaimana alat dan bahan kerja sedang dan selesai bekerja, dan bagaimana menempatkan mungkin sampah sudah dipilah ditempatkan. Kemudian tetap kita sosialisasi, mengingatkan semua order, terutama warga SMK, tentang hal-hal yang harus kita lakukan secara normal dalam kehidupan ini. Berarti selain sosialisasi kepada warga sekolah, kan banyak juga orang yang masuk ke SMK Sekijang, Pangkalan Kerinci. Ini kan di luar area kita selama ini. Biar mereka tahu, oh ini sekolah sehat, sekolah bersih, harus jaga. Itu gimana? Ya, tentu dengan tampilan sekolah kita langsung. Ketika mereka masuk, tertata, tamannya, kebersihannya terjaga, keindahannya juga meningkat, kemudian penghijauannya, adanya ruang taman hijau, kemudian tempat-tempat yang biasanya mungkin tempat kurang bersih, yaitu selalu dijaga kebersihannya, sehingga orang nanti akan tahu bahwa kita memang layak disebut sekolah Adiwiyata Mandiri. Nah gini Pak, ini kan kantin sehat ya, kantin bersih. Itu gimana untuk sekolah kita dijaga bisa tetap bersih gitu? Pertama dari segi makanannya, seluruh kantin kita yang ada di sekolah
produk mereka sudah berlabel halal. Kita sudah memperoleh lebih kurang 8 bulan yang lalu. Nah, dan itu tetap kita jaga dan kita tetap mensupervisi dan mencek yang sesuai yang sudah dikeluarkan sertifikatnya. Kemudian tentang kebersihan, mereka diberi tanggung jawab di seputaran dan keliling kantin mereka juga harus bersih dan menyediakan tong sampah dan pembuangan air atau limbahnya juga betul-betul sampai kepada pembuangan yang tidak mengganggu lingkungan yang lain. Terus ini Pak Haji, setiap depan lokal ini kan ada tempat sampah ya. Itu apa kita pikirkan gimana? Karena sampah-sampah ini kan di sisi penuh. Ya. Banyaknya jumlah siswa. Itu dipikirkan untuk mengangkatnya atau gimana teknisnya di SMK satu Pangkalan Keris ini? Hari-hari kan sudah ada piket yang terjadwal. Kemudian hari tertentu kita gotong royong. Kemudian ada petugas yang langsung mengangkat dan ada juga yang mengingatkan apabila sudah penuh. Dan kita juga menyediakan tempat pembuangan sementara yang akan nanti diangkat, dibuang ke tempat pembuangan akhir. Oh, berarti kita udah safety semua lah. Misalnya ini ada yang kita tempat ada buang sampah, kan ada untuk kompos, ada ini. Itu di sekolah kita gimana pengolahannya Pak Haji? Kalau untuk kompos langsung dikelola lah oleh bagian pertanian. Kita juga sudah langsung memilah tempat sampah yang organik dan anorganik. Kemudian sampah yang S3, istilahnya seperti oli dari bengkel ataupun hal-hal bahan praktek yang sudah terpakai yang membahayakan apabila itu tersebar di lingkungan. Berarti upaya kita untuk menjaga pencegahan lingkungan dari pencemaran limbah itu tetap ada di sekolah kita Pak Haji ya? Insya Allah, karena kita sudah dilabeli atau diberi penghargaan sebagai sekolah dewata mandiri, tentunya itu tetap kita jaga dan kita tingkatkan. Oh ya, harapan Pak Haji ke depan gimana dengan sekolah dewata mandiri Pak Haji? Ya, tentunya contoh bagi yang lain dan kami masih bisa mempertahankan sesuai dengan kriteria, kalau bisa meningkatkan sehingga nanti bisa jadi tauladan atau bagi contoh bagi sekolah yang menginginkan juga memperoleh penghargaan sebagai sekolah adiwata mandiri. Oh ya, demikian juga telah kepala SMK Pangkalan Keris yang telah mendapat penghargaan yang sekolah dewata mandiri dan mudah-mudahan kedepannya sekolah tetap mendapat adiwata mandiri dan sekolah sehat, sekolah hijau sehingga tanpa ada kendala apapun semua siswa, guru dan juga masyarakat, orang tua murid yang datang ke sekolah tetap menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan SMK Pangkalan Keris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.